Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kali ini kita dapat belajar dalam PKP bertemakan Pasca Karya Penyelamatan, bukannya perintah kawalan pergerakan, tetapi Pasca Karya Penyelamatan untuk bahagian yang ke-10, di mana kita telah pun melihat bahwa banyaknya peristiwa yang sangat membantu kita untuk memahami Pasca. Ayat rujukan kali ini terdapat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-43 hingga yang ke-51, di mana saya ingin membaca ayat yang berharga yang dapat saya perhatikan di sini, di mana ayat yang ke-48, orang asing yang telah menetap padamu dan yang mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap lelaki atau laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Dan barulah dia boleh dianggap sebagai orang asli. Di sana kita dapat melihat bahwa untuk waktu yang kemudian sunat itu begitu penting. Tetapi kita lihat di sini karya penyelamatan dalam perjanjian lama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah dibuka jalannya untuk bangsa asing melalui jalan sunat. Dan sesungguhnya bukan soal sunat yang penting sebenarnya di sini, karena kalau kita lihat sunat ini dikenal oleh bangsa lain juga, bahkan orang Mesir pun sendiri mengenal istilah sunat ini, dan sebenarnya mereka menjalankan juga, dan beberapa bangsa lain juga menjalankan upacara sunat. Cuma tidak jelas makna dari upacara atau ritual yang mereka lakukan itu. Kalau dibandingkan dengan bangsa Israel yang secara uniknya, bangsa Israel menjalankan sunat karena itu adalah perintah Tuhan, dan ini adalah keunikan bangsa pilihan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam istilah ini adalah sunat ini adalah simbol masuk keanggotaan. Dalam keanggotaan itu mengandung perjanjian, kesetiaan, dan komitmen. Karena di dalam tiga perkara ini tidak dapat dipisahkan pada waktu kita mengambil keputusan untuk mau disunat. Sesungguhnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang membedakan bangsa lain dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel menjadikan ini kewajiban bagi laki-laki amnya, dan bukan hanya di peringkat yang masih bayi atau budak, ia berlaku dalam keluarga, bahkan di masyarakat yang mau menghidupi kepercayaan atau iman bangsa Israel itu sendiri. Meskipun demikian, tanda sunat itu pernah dikecam, atau Yeremia pernah menuduh bangsa Israel tidak memiliki kepercayaan, tidak bersunat, sama seperti bangsa yang tidak bersunat, karena sebenarnya sunat yang dimaksudkan ini adalah tanda kepercayaan yang sejati, di mana Yeremia mengungkapkan istilah hati dan telinga yang tidak bersunat. Bahkan Stefanus sendiri menggunakan istilah belum bersunat atau tidak disunat telinga dan hati. Maka itu tidak membedakan bangsa Israel atau orang Yahudi dengan bangsa lain. Sama saja. Ini gambaran yang jelas. Karena sunat ini adalah satu gambaran yang jelas untuk istilah baptisan. Kita dibaptis untuk masuk ke anggotaan, khususnya Kristen yang sekarang ini, sama ada apapun bentuk kaedah pembaptisan itu, masuk keanggotaan melalui baptisan bukan jaminan seluruh hidup kita, dalam hati kita, telinga kita dibaptis, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin karakter kita tidak berubah melalui baptisan, karena sesungguhnya baptisan itu hanya tanda luaran. Demikianlah sunat ini terjadi, sehingga Yeremia dan Stefanus menggunakan istilah itu. Bahkan kalau Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal 3 ayat 2 dan 3, ada penyunat-penyunat palsu. Artinya di dalam satu kelompok yang menggunakan istilah percaya, mereka boleh timbul yang penyunat palsu, membuatkan ini akan jadi dua kelompok dalam satu rumah yang sama. Apabila dia jadi satu rumah yang sama, maksudnya penyunat palsu itu akan mewujudkan satu istilah yang kurang enak didengar, tidak bagus didengar, yaitu musuh dalam selimut. Karena ia adalah palsu, ajarannya juga akan jadi palsu. Demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada teks Keluaran pasal 12 ayat 48 amnya,
Tapi kalau kita lihat dari 43 hingga yang ke-51, ada istilah budak belian, ada istilah orang pendatang, ada istilah orang upahan. Dan sesungguhnya ada istilah orang asing. Semua ini adalah orang asing, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti yang ada di Sabah ini, ada yang jadi pendatang, ada yang jadi orang upahan atau buruh kasar. Mungkin kalau zaman ini tidak akan ada lagi istilah budak belian. Tetapi kalau kita mengingat satu film Piramli, ada yang menjual itu pernah berlaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu adalah satu kebenaran yang dinyatakan, dinyatakan melalui lakonan. Tetapi itu pernah terjadi, mungkin sekarang tidak akan terjadi. Tetapi bangsa asing ada peluang melalui jalan sunat untuk turut merayakan Paskah itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dituliskan dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13, darah itu yang menjadi tanda bagimu. Apabila aku melihat darah, artinya bukan melihat sunat. Demikianlah satu keluarga bangsa Israel di Mesir sebelum mereka keluar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan lihat, yang malaikat lihat, bukanlah sunat, tetapi darah anak domba itu. Apabila disebut darah anak domba ini mendekat kepada pengorbanan Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus itu telah kita kenal sebagai pribadi yang mulia, maka harus kita ingat, darah Yesuslah yang menebus kita dari dosa. Darah Yesuslah yang menebus kita dari lumpur dosa. Dan semua itu kita harus perhatikan. Bukan soal bersunat atau tidak bersunat, tetapi soal iman kita terhadap Kristus Yesus yang menjadi korban Paskah yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya kita telah menerima Yesus melalui baptisan, tetapi cara hidup kita tetap sama seperti orang yang di luar sana, itu tidak akan melenyapkan pikiran orang terhadap aku lebih baik dari orang yang memiliki Tuhan atau bergereja. Karena semuanya itu akan dilihat, kita tidak berbeza, kita tidak tampil berbeza dengan dunia ini. Itu berarti kita sebenarnya belum bertobat. Kalau kita belum bertobat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita keluar dari Mesir pun, kalaupun kita dikategorikan yang ditebus dari dosa, kita mungkin mati di perjalanan. Sama seperti bangsa Israel yang sesungguhnya mati di perjalanan, golongan yang bersunat itu, yang hampir masuk di tanah Kanaan. Kalau kita lihat dalam kitab Yosua pasal 5 ayat yang kedua dan sampai berikutnya, kita dapat lihat, kita akan baca di tempat ini, dari padang gurun sesungguhnya agak jelas karena di sana banyak bangsa yang mati. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun, di tengah jalan. Itu berarti kalaupun kita yang sekarang ini melalui baptisan, kemudian kita ikut perjamuan kudus sebagai tanda kita benar-benar meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan jaminan karakter kita berubah. Tetapi itu harus kita lakukan sebagai satu tanda masuk sebagai orang percaya. Walaupun kita masuk nanti, iman kita boleh mati atau diri kita sendiri boleh mati. Di dalam hal ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun untuk penyampaian ini agak panjang sedikit, ini akan menjadi satu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketua keluarga yang menjalankan tugas ini. Tetapi bagaimana dengan ketua keluarga yang Anda ada, yang saya ada? Saya pernah sampaikan bagian sebelum ini bahwa ketua keluarga adalah ketua keluarga yang dapat mendekatkan ahli keluarganya kepada Tuhan. Apabila seorang membuat tanda olesan di tiang pintu dan di ambang pintu, semua ahli keluarganya selamat. Meskipun mereka belum bertobat mungkin. Tetapi dalam perjalanan mereka akan mati juga. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertekun dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil itu. Karena mereka ada peluang untuk tetap selamat dalam karya penyelamatan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya
di zaman ini yang kita pahami dalam zaman anugerah adalah baptisan dan perjamuan kudus. Dan sesungguhnya walaupun kita ada di kediaman, kita boleh melakukannya seandainya ketua keluarga menjalankan tugas dengan baik sebagai wakil keluarga berhadapan dengan Tuhan. Meskipun Musa adalah orang biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia telah mendengar suara Tuhan itu. Anda dan saya juga adalah orang biasa. Yang saya sampaikan ini juga adalah perkara yang sepertinya biasa. Tetapi ketahuilah bahwa semuanya ini bermakna untuk kita mengerti. Segala perbuatan kita, tanda luaran kita, sunat. Kalau Anda bersunat pun, itu hanya tanda luaran. Yang perlu kita perhatikan, bukanlah itu jaminan keselamatan, tetapi hati kita percaya kepada perintah Tuhan itu. Perintah Tuhan dengan darah olesan itu masuk dalam karya penyelamatan. Anda dan saya ada peluang. Anda dan saya ada kesempatan untuk masuk kerjaan surga apabila kita masuk karya penyelamatan. Dan bagi kita juga, Anda dan saya juga ada peluang untuk mati di tengah jalan kalau kita tidak bertobat. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tegaskan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih, Tuhan memberkati.